Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan yaitu di chapter 6 yaitu experience design. Untuk materinya yang akan dibahas, yang pertama ada pendahuluan terlebih dahulu, dan yang kedua ada keterlibatan, yang ketiga merancang untuk kesenangan, yang keempat estetika, dan yang kelima gaya hidup. Nah, untuk yang pertama di pendahuluan, desain pengalaman adalah tentang menciptakan produk dan layanan yang tidak hanya berfungsi tetapi juga bermakna dan bermanfaat bagi pengguna. Pengalaman adalah tentang keseluruhan interaksi seseorang dengan suatu produk atau layanan, termasuk persepsi, sensasi, pikiran. Pengalaman tidak hanya tentang fungsionalitas, tetapi juga tentang emosi, sosial, dan budaya. Dan untuk pengalaman adalah tentang hubungan antara orang, teknologi, aktivitas, dan konteks. Pengalaman tidak dapat benar-benar dirancang. Desainer dapat Desainer dapat mendesain untuk pengalaman, tetapi individu dan kelompoklah yang memiliki pengalaman. Nah, untuk di sini beberapa poin tambahannya. Para ahli di bidang desain pengalaman sering menggunakan istilah pengalaman dan interaksi secara bergantian. Namun ada perbedaan halus antara kedua istilah tersebut. Interaksi adalah tindakan pengguna dengan suatu produk atau layanan, sedangkan pengalaman adalah keseluruhan kesan pengguna dari interaksi tersebut. Desain pengalaman adalah bidang yang berkembang pesat. Para ahli terus mengembangkan teori dan praktik baru untuk menciptakan pengalaman yang lebih positif dan bermanfaat bagi pengguna. Yang kedua itu ada keterlibatan. Keterlibatan adalah tentang menciptakan pengalaman yang menarik dan bermanfaat bagi pengguna. Desainer pengalaman harus mempertimbangkan berbagai faktor untuk menciptakan pengalaman yang terlibat. Yaitu yang pertama itu ada identitas. Identitas adalah pengguna harus merasa seperti mereka terhubung dengan produk atau layanan. Yang kedua ada adaptasi. Adaptasi yaitu pengalaman harus dapat disesuaikan dengan kemampuan dan preferensi pengguna. Yang ketiga itu ada narasi. Pengalaman harus memiliki cerita atau tujuan yang menarik. Yang keempat itu ada imersi. Pengguna harus merasa seperti mereka benar-benar terlibat dalam pengalaman. Dan yang kelima itu adalah aliran. Pengalaman harus mengalir dengan lancar dan mudah. Nah, di sini terdapat contoh gambar dari gamifikasi. Itu contoh gambarnya ini seperti di dalam game. Gamifikasi adalah teknik yang dapat digunakan untuk meningkatkan keterlibatan. Gamifikasi menggunakan unsur-unsur permainan seperti tantangan, imbalan, dan kompetisi untuk membuat pengalaman lebih menarik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu merancang untuk kesenangan. Merancang kesenangan adalah aspek penting dari desain produk dan layanan. Ada 4 dimensi kesenangan. Yang pertama, kenikmatan fisiologis, yaitu kesenangan yang berasal dari indera seperti sentuhan, bau, dan suara. Contohnya yaitu dari sentuhan, desain elemen-elemen interaktif dengan responsif saat disentuh seperti animasi di sentuhan. Yang
Selanjutnya bau, penggunaan ilustrasi antar gambar yang memicu asosiasi bau dalam benak pengguna seperti gambar makanan yang terlihat enak. Yang ketiga, suara, menggunakan efek suara yang menyenangkan saat pengguna berinteraksi dengan elemen UI seperti suara klik yang memuaskan. Kedua, kesenangan sosial, kesenangan yang berasal dari hubungan dengan orang lain. Contohnya kolaborasi. Kolaborasi itu mendorong pengguna untuk berbagi konten atau aktivitas mereka di media sosial sehingga mereka merasa terhubung dengan teman-teman mereka. Terus kesenangan psikis, yaitu kesenangan yang berasal dari kognitif atau emosional. Contohnya kepuasan emosional menyajikan konten yang menginspirasi atau menghibur pengguna seperti cerita inspiratif atau konten hiburan. Yang terakhir, kesenangan ide, kesenangan yang berasal dari nilai-nilai aspirasi seseorang. Contohnya misi atau nilai yang menonjolkan nilai atau misi perusahaan dalam desain sehingga pengguna yang mendukung nilai-nilai tersebut merasa terkoneksi dengan produk atau layanan. Aspirasi memasukkan elemen-elemen yang mencerminkan aspirasi dan impian pengguna seperti memperlihatkan gambar orang sukses ketika menggunakan produk dan layanan tersebut. Selanjutnya 6 konstruksi pembingkaian. Yang pertama, keterlibatan peran. Keterlibatan peran adalah mendukung berbagai peran yang dimainkan orang dalam kehidupan mereka. Contohnya aplikasi e-learning. Aplikasi e-learning yang mendukung berbagai peran dalam pendidikan seperti siswa atau mahasiswa, dosen, dan administrator dengan antarmuka yang disesuaikan untuk masing-masing peran, memudahkan pengguna untuk menjalankan tugas-tugas mereka dengan lebih efisien. Terus kontrol yaitu memberdayakan orang untuk mengendalikan produk. Contohnya pengaturan privasi, menyediakan pengaturan privasi yang lengkap dalam aplikasi media sosial, memungkinkan pengguna untuk mengontrol siapa yang dapat melihat konten mereka, memberikan rasa kendali atas data pribadi. Selanjutnya afiliasi, yaitu memenuhi kebutuhan nyata orang. Contohnya yaitu aplikasi e-commerce atau platform e-commerce yang memahami preferensi dan kebutuhan pengguna, menampilkan produk yang sesuai dengan minat mereka, dan memberikan rekomendasi yang dapat memenuhi kebutuhan belanja mereka. Selanjutnya, kemampuan dan kebiasaan buruk, yaitu meningkatkan kemampuan orang dan mencegah mereka melakukan kesalahan, yaitu contohnya aplikasi kesehatan atau kebugaran. Aplikasi yang membantu pengguna memantau aktivitas fisik mereka dan memberikan peringatan ketika mereka mulai melebihi batas kemampuan fisik atau melanggar kebiasaan sehat mereka. Terus selanjutnya tujuan jangka panjang, yaitu mendukung tujuan jangka panjang orang. Contohnya aplikasi perancang keuangan, aplikasi yang membantu pengguna dalam merancang dan mencapai tujuan keuangan jangka panjang mereka dengan menyediakan perhitungan, rekomendasi, dan pelacak progres. Yang terakhir adalah ritual, yaitu sesuai dengan aspek ritual penting dalam kehidupan orang. Contohnya yaitu aplikasi agama atau meditasi. Aplikasi ini memfasilitasi praktek agama atau meditasi, menawarkan fitur seperti jadwal waktu ibadah, panduan meditasi, dan musik latar yang cocok dengan aspek ritual penting dalam kehidupan pengguna. Yang kelima, tujuan jangka panjang, mendukung tujuan jangka panjang orang. Yang terakhir, ritual, sesuai dengan aspek ritual penting dalam kehidupan orang. Yang selanjutnya ada estetika atau estetik.
Nah, estetika ini adalah bidang studi yang luas yang berkaitan dengan keindahan dan bagaimana segala sesuatu di indera dirasakan dan dinilai. Dalam konteks desain sistem interaktif, estetika telah menjadi semakin penting selama beberapa tahun terakhir. Nah, adapun pendekatan utama untuk estetika dalam desain sistem interaktif. Yang pertama ada pendekatan emosional. Di pendekatan ini menekankan pentingnya mempertimbangkan emosi pengguna dalam desain. Yang kedua ada pendekatan pragmatis. Pada pendekatan ini menekankan pentingnya mempertimbangkan fungsionalitas dan kegunaan produk atau layanan. Nah, selanjutnya ada beberapa contoh bagaimana estetika dapat diterapkan dalam desain dan secara interaktif. Pertama ada desain visual. Desain visual ini harus menarik dan menyenangkan untuk dapat membuat pengguna lebih menarik menggunakan produk atau layanan tersebut. Yang kedua ada desain interaksi. Desain interaksi ini harus yang lancar dan intuitif, dapat membuat pengguna merasa lebih nyaman dan percaya diri saat menggunakan produk atau layanan tersebut. Yang ketiga ada desain suara. Desain suara harus yang menyenangkan, dapat membuat pengalaman pengguna lebih berkesan. Nah, pada desain sistem interaktif harus mempertimbangkan estetika dalam semua aspek desain mereka. Dengan memahami bagaimana estetika dapat mempengaruhi pengalaman pengguna, desainer dapat menciptakan produk dan layanan yang lebih menarik, menyenangkan, dan bermanfaat. Baik, berikut ada gaya hidup. Nah, di sini gaya hidup individu bervariasi dan mencerminkan nilai motivasi dan keinginan mereka. Nah, identitas merek ada beberapa poin. Nah, di sini poin pertama itu ada variasi gaya hidup. Nah, di sini tuh variasi gaya hidup, setiap individu memiliki gaya hidup yang berbeda, mencerminkan nilai, motivasi, dan keinginan merek. Nah, contohnya itu seperti sebagai seorang yang aktif secara fisik dan mencari gaya hidup sehat, mungkin memiliki preferensi untuk produk-produk olahraga, makanan organik, dan aktivitas reaksi luar ruangan. Nah, berikut itu kedua ada poin identitas merek. Nah, di sini identitas merek mempengaruhi persepsi orang terhadap merek, dan mereka memberikan pedoman desain yang konsisten. Nah, di sini tuh contohnya seperti penggemar produk Apple cenderung mengidentifikasi diri mereka dengan inovasi desain minimalis dan kualitas identitas merek, dan ini mempengaruhi oleh elemen desain seperti logo, warna, dan antarmuka pengguna yang khas. Nah, poin ketiga ada pengalaman pengguna. Nah, pengalaman pengguna di sini desain pengalaman melibatkan aspek sebelum, selama, dan setengah pengalaman pengguna, serta mempertimbangkan elemen fisik, perilaku sosial, dan makna dari pengalaman tersebut. Nah, di sini contohnya seperti saat berbelanja online. Nah, pengguna mengalami proses sebelumnya memulai penjelajahan situs web, aplikasi, pengalaman selama berlangsungnya pembelian, dan pengalaman setelahnya melalui layanan pelanggan atau ulasan produk. Nah, pengalaman atau ulasan produk, pengalaman ini mencakup navigasi yang mudah, proses pembayaran yang lancar, dan umpan balik positif dan pengguna lain. Nah, baik, berikut ada poin keempat, yaitu kompleksitas hubungan merek dan pengguna. Nah, di sini hubungan antar merek dan gaya hidup pengguna sangat kompleks, dan organisasi perlu memahami bagaimana mereka membedakan diri dari pesaing dan menghubungi gaya hidup pelanggan. Nah, di sini tuh ada contoh sebagai
merek pakai Adidas, membeda-bedakan dirinya dari pesaing dengan fokus pada olahraga dan gaya hidup aktif. Nah, berikut ada teori-teori desain pengalaman. Pengalaman ya. Nah, di sini desain pengalaman melibatkan teori-teori keterlibatan, yaitu keterlibatan emosi, estetika dan permainan untuk menciptakan pengalaman yang menarik dan menyenangkan bagi pengguna. Nah, di sini tuh contohnya seperti sebagai pemain video yang sukses seperti Fortnite mengaplikasikan teori-teori permainan untuk menciptakan pengalaman yang membuat pengguna terlibat dan terhibur. Nah, mereka pengen menggunakan elemen-elemen seperti tantangan, pencapaian dan interaksi sosial antar pemain untuk menciptakan pengalaman yang mendalam, dan memikat bagi pengguna mereka. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Mungkin ada yang mau bertanya.